warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, izinkan saya mewakili kelompok 6 mata kuliah praktik konseling individu dengan anggota saya Hunafa Koryang Graini dengan NIM 010 dan kedua rekan saya yaitu Rista Wayu Pristiana dengan NIM 023 dan Felicitas Natasha Naurika dengan NIM 036. Kami merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada video kali ini, kami akan mempraktikkan konseling individu dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy dengan teknik self-modeling dan teknik konfrontasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktik konseling individu dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hadi Warsito, Magister Science Counselor. Sebelum memasuki video praktik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Jadi, konseli yang merupakan mahasiswa teknik sipil semester 4 merasa dirinya salah jurusan hanya karena melihat temannya yang beda jurusan merasa enjoy dalam menjalani perkuliahan. Sedangkan dirinya merasa tertekan karena perkuliahan yang dia ambil dirasa terlalu berat. Oleh sebab itu, dia memiliki pemikiran yang irasional yaitu dengan dirinya berpindah jurusan, maka perkuliahan yang akan ia jalani akan lebih baik. Nah, itulah pemaparan sedikit mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Berikut video praktiknya. Wah, tahu gitu aku ambil jurusan manajemen aja dari awal. Masuk teknik sipil ternyata susah banget ya. Disuruh gambar bangunan, disuruh ngitung mobil-mobil di jalan, belum lagi kalau ada tugas besar, mana lagi laporannya, tulis tangan lagi, terus dosennya susah lagi ditemuin. Kalau manajemen kan kerjanya paling bikin bisnis aja, jadi kayak nggak sesusah teknik sipil. Bisa nggak ya aku lanjutin? Atau aku bilang bapak, ibu aja ya, tapi aku takut dimarahin karena aku juga kan udah semester 4 ini. Oh iya, apa aku konseling aja ya sama Bu Rista yang waktu itu dia mauin si Rizky. Coba aja aku mau ke tempat Bu Rista dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya mas, silakan duduk. Iya, terima kasih. Dengan mas siapa ini kalau boleh tahu? Nama saya Ibnu. Oh dengan mas Ibnu. Iya. Mana kabarnya mas Ibnu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik mas. Ngomong-ngomong saya kok rekomendasi ya sama mas Ibnu. Apa kita udah pernah ketemu mas sebelumnya? Oh iya, kebetulan saya pernah mengantarkan teman saya ke sini Bu. Oh jadi temennya udah pernah ketemu saya dan yang mengatas mas Ibnu Iya. ya? Mas Ibnu tadi dari mana ini? Dari pulang kuliah Bu. Pulang
masih pagi nih. Iya, hari ini cuma satu matkul dan saya meluangkan waktu untuk kesini, Bu. Oh gitu. Maksudnya kalau boleh tahu kuliahnya gimana mas? Di Universitas Sukoharjo. Oh di Universitas Sukoharjo. Iya. Nah, rumahnya gimana mas kalau kuliah di sini? Rumah saya di Wonogiri Kota, Bu, dekat alun-alun. Oh, lumayan jauh ya mas kalau di Wonogiri dekat alun-alun tuh. Nah kalau kuliah sendiri kos apa gimana mas? Saya nggak kos, Bu. Saya ikut pakde saya. Oh ikut adiknya. Iya. Adiknya rumahnya di mana mas? Kebetulan dekat sini di perumahan Jombor Indah. Oh dari rumah Jombor Indah. Nah kalau pulang sebulan berapa kali itu mas? Nggak tentu sih, Bu, karena semester ini banyak tugas dan praktek-praktek. Kebetulan ada proyek besar untuk UAS, Bu. Oh, ada praktek sama tugas besar, proyek besar itu mengambil jurusan apa mas? Saya ambil jurusan teknik, Bu. Teknik apa mas? Teknik sipil, Bu. Oh ambil jurusan teknik sipil. Udah semester berapa ini mas? Udah semester 4 sih, Bu. Oh udah setengah jalan ya berarti kuliahnya. Nah selain kuliah itu apa lagi mas kegiatannya kalau di kampus? Saya ikut hima teknik sama UKM olahraga, Bu. Oh ikut hima teknik sipil ya? Iya, Bu. Hima teknik sipil sama UKM olahraga. Iya. Nah kalau di hima teksip sendiri kegiatannya ngapain aja itu mas? Kalau di hima tekstil sendiri untuk kegiatan-kegiatan udah disusun sama prodinya, Bu. Oh jadi tinggal menjalankan gitu ya? Iya. Nah kalau UKM tadi ikut UKM olahraga ya? Iya, Bu. UKM itu milih sendiri atau gimana sih mas? Untuk UKM sendiri setelah PPKMB disuruh milih UKM sendiri sesuai minatnya, Bu. Oh gitu. Kalau di UKM olahraga sendiri mas Ibnu minatnya di olahraga apa mas? Saya sendiri kebetulan minat di sepak bola, Bu. Di sepak bola. Nah kalau di UKM-nya kegiatannya itu bagaimana mas? Biasanya di UKM itu ada pemilihan ketua umum dulu, Bu. Nah, baru itu ada kegiatan rapat untuk membuat susunan-susunan kegiatan keanggotaan dan proker-proker untuk satu periode ke depan, Bu. Oh gitu, jadi habis dipilih dulu ketuanya, baru didapatin anggotanya, habis itu untuk prokernya ya mas? Iya, Bu. Nah terus kalau proker-prokernya sendiri ada berapa itu mas biasanya? Satu periode itu ada sekitar 5, Bu. Wah banyak juga ya mas berarti prokernya. Nah gimana nih mas buat kuliahnya yang udah 4 semester ini? Jujurnya saya ada yang mengganjal sih, Bu. Wah kenapa mas kalau boleh tahu? Saya kayak menjalani kuliah ini kayak berat, nggak bisa ngelanjutin kuliah ini, Bu. Kenapa kok masih belum mikir kayak gitu? Sejauh ini saya udah semester 4 kayak semakin berat gitu, Bu. Kerasa banget capeknya dengan tugas-tugas yang banyak. Belum lagi semester ini saya banyak praktek. Kayak bukan passion saya gitu di jurusan ini. Oke, jadi bisa saya simpulkan dulu ya mas Ibnu ini ngerasa nggak bisa menjalani kuliah mas Ibnu dan ngerasa ini bukan bidang yang mas Ibnu bisa gitu ya? Iya, Bu, saya ngerasa kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih mas Ibnu ini sebelumnya udah pernah melakukan konseling belum ya? Belum pernah sama sekali, Bu. Ini baru pertama kalinya. Oh ini baru pertama kali. Tapi mas Ibnu ini datang ke sini atas keinginan sendiri kan mas, bukan karena paksaan dari orang lain. Iya, Bu, nggak ada paksaan sama sekali sama orang lain. Oke, karena ini keinginan mas Ibnu sendiri, mas Ibnu nanti bisa cerita, bisa terbuka dengan saya, bisa ngomongin apa aja yang mas Ibnu rasakan tanpa ada yang ditutup-tutupi ya mas. Tapi aman ya, Bu, kalau saya cerita gini. Takutnya rahasia saya didengar orang lain, Bu. Aman kok mas, gak usah khawatir. Apapun yang mas Ibnu katakan kepada saya, informasi apapun yang mas Ibnu sampaikan kepada saya, hanya saya dan juga mas Ibnu yang tahu. Karena mas, di dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang mas Ibnu sampaikan kepada saya, itu akan terjamin kerahasiaannya mas. Baik, jadi aman ya, Bu. Aman mas, gak usah khawatir. Baik, Bu, terima kasih atas pengertiannya, Bu. Iya, sama-sama mas. Nah, sekarang mas Ibnu udah siap belum nih buat cerita sama saya? Insya Allah siap, Bu.
dorongan dari orang lain, mungkin dulu bisa diceritakan Mas awalnya gimana? Jujurnya ini sesuai kemauan saya sendiri Bu. Sejak SMA saya yakin dengan kemampuan dan bakat saya bisa menjalani perkuliahan ini Bu. Apalagi teman-teman saya banyak yang masuk teknik sipil, makanya saya ingin menjalani di teknik sipil ini Bu. Oke, jadi teknik sipil ini sudah menjadi pilihan Mas Ibnu sendiri ya? Iya benar Bu. Nah, tadi kan Mas Ibnu ngomong nih, dulu waktu SMA banyak teman-teman yang mau masuk jurusan teknik, salah satunya di jurusan teknik sipil ini. Nah, Mas Ibnu ini jurusan teknik sipil sudah menjadi pilihan yang benar-benar Mas Ibnu pilih pada waktu itu, atau ada pertimbangan lain Mas pada saat itu? Saya benar-benar mau masuk di teknik sipil Bu, dan saya yakin atas kemauan saya. Oke, jadi Mas Ibnu sudah memilih jurusan teknik sipil ini atas keinginan Mas Ibnu sendiri dan sudah disesuaikan dengan minat dan bakat Mas Ibnu sendiri ya? Iya Bu. Nah, Mas Ibnu kan udah yakin ya sama kuliah Mas Ibnu untuk memilih jurusan teknik sipil dari awal nih dari SMA. Kira-kira apa nih Mas yang memicu kalau sekarang Mas Ibnu merasa berat untuk menjalani perkuliahan Mas Ibnu? Jadi akhir-akhir ini saya merasa tertekan gitu Bu. Kayak tugas-tugasnya banyak. Setiap minggu itu pasti praktek. Apalagi laporannya disuruh tulis tangan. Terus dosen-dosennya itu kayak susah banget ditemui. Apalagi untuk konsul. Oke, jadi Mas Ibnu ini merasa terbebani dengan tugas-tugas yang Mas Ibnu dapatkan gitu ya Mas? Iya. Dan Mas Ibnu juga merasa keberatan karena dosen-dosennya sulit untuk buat ditemuin. Terus sekarang Mas Ibnu ada keinginan apa ya? Saya ingin pindah jurusan Bu. Mas Ibnu pengen pindah jurusan. Kenapa kok Mas Ibnu mikir pengen pindah jurusan? Kayak jurusan lain itu kayak lebih mudah gitu. Apa yang Mas Ibnu pikir jurusan lain mudah? Jurusan apa yang Mas Ibnu pikir mudah? Saya pengennya di manajemen bisnis Bu. Kenapa Mas Ibnu mikir manajemen bisnis mudah buat Mas Ibnu? Ya kayak tugasnya itu kayak lebih ringan, nggak harus praktek setiap minggu gitu Bu. Oke, jadi Mas Ibnu merasa jurusan teknik ini lebih mudah ya dari jurusan Mas Ibnu. Aku boleh tahu ini apa nih yang menjadi motivasi Mas Ibnu buat ngomong kalau jurusan manajemen bisnis itu lebih mudah dari jurusan yang Mas Ibnu jalani saat ini? Saya kan punya teman ya Bu yang di jurusan manajemen bisnis itu. Nah dia itu kayak kelihatannya lebih nyantai, bisa meluangkan waktu, bisa nongkrong gitu Bu. Oke, jadi Mas Ibnu merasa kalau jurusan manajemen bisnis ini adalah jurusan yang mudah buat Mas Ibnu karena melihat teman Mas Ibnu merasa enjoy, merasa enak menjalani kuliah, bisa main ke sana ke sini, bisa nongkrong sana sini gitu ya Mas. Iya benar Bu. Dan Mas Ibnu yakin itu kalau jurusan manajemen bisnis itu mudah. Saya yakin Bu, saya bisa menjalani perkuliahan manajemen bisnis itu. Oke, jadi kan Mas Ibnu punya keyakinan nih ya kalau jurusan manajemen bisnis lebih mudah dari jurusan Mas Ibnu. Iya benar Bu. Kenapa sih Mas kalau Mas Ibnu bisa yakin banget kalau jurusan manajemen bisnis itu lebih mudah dari jurusan Mas Ibnu saat ini? Ya itu tadi Bu, seperti saya jelaskan tadi, saya lihat teman-teman saya itu lebih nyantai, bisa nongkrong, meluangkan waktu. Nah dibandingkan saya kan laporannya banyak itu Bu, dan setiap minggunya praktek. Nah itu yang membuat yakin saya kalau pindah jurusan ke manajemen bisnis itu bisa saya jalani Bu. Oke, jadi Mas Ibnu udah yakin banget nih ya kalau jurusan ini lebih bagus, lebih baik dan lebih mudah dari jurusan Mas Ibnu yang sekarang. Iya Bu. Tapi dengan keyakinan Mas Ibnu ini kan malah bikin Mas Ibnu merasa nggak nyaman ya. Mas Ibnu jadi menjalani perkuliahannya kan jadi berat ya Mas malahan. Iya Ibu. Nah itu dia Mas Ibnu. Sekarang coba saya tanya sama Mas Ibnu.
Mas Ibnu pernah dengar nggak teman Mas Ibnu cerita tentang keluh kesah mereka menjalani perkuliahannya, entah itu dari jurusan manajemen bisnis ini, dari jurusan pendidikan, atau dari jurusan yang lainnya itu mengeluhkan tentang aku tuh capek banget sama kuliahku, aku tuh gak paham sama tugasku banyak banget, dosen-dosenku tuh susah banget tau buat ditemuin, dan mungkin ada juga yang ceritain teman-temanku di kelas tuh gak enak. Pernah nggak Mas Ibnu dengar cerita dari teman Mas Ibnu? Tentu pernah sih Bu, malah banyak. Contohnya yang jurusan TI ngeluh dengan codingnya, terus jurusan pendidikan ngeluh dengan praktek mengajarnya. Nah, sekarang saya tanya, teman Mas Ibnu kan udah merasakan ya apa yang Mas Ibnu rasakan saat ini. Nah, teman-teman Mas Ibnu ini ada nggak pikiran buat pengen pindah jurusan? Ya kadang-kadang sih ada ya Bu. Oke, kadang-kadang ada ya pikiran buat pindah jurusan. Nah, setelah teman-teman Mas Ibnu ini mengatakan untuk pindah jurusan, apakah teman-teman Mas Ibnu ini benar-benar pindah, Mas? Ya enggak Bu. Oke, Mas Ibnu berarti kan udah lihat ya teman-teman Mas Ibnu merasakan apa yang Mas Ibnu rasain. Temannya merasa kesulitan dengan kuliahnya. Terus temannya juga ada pikiran buat pindah jurusan. Tapi kan teman-teman Mas Ibnu nggak pindah ya Mas. Nah, Mas Ibnu masih tetap pada keyakinan Mas Ibnu untuk pindah jurusan. Ya saya yakin Bu, karena menurut saya keputusan ini adalah keputusan yang tepat, karena saya tidak kuat lagi untuk menjalani kuliah ini Bu. Gini ya Mas, setiap jurusan itu ada kesulitan dan dukanya masing-masing. Kalau Mas Ibnu lihat itu kan teman Mas Ibnu merasa enjoy, merasa punya banyak waktu luang bermain, buat nongkrong sana sini. Tapi kan Mas Ibnu nggak tahu apa yang mereka rasain di belakang. Mas Ibnu nggak tahu apa nih perjuangan yang mereka rasain. Mungkin kesulitan-kesulitan yang mereka rasain kan Mas Ibnu nggak tahu. Iya sih Bu, tapi saya benar-benar ingin pindah Bu. Oke, kalau memang Mas Ibnu masih yakin buat mau pindah, pernah nggak Mas Ibnu berpikir tentang konsekuensi yang bakal Mas Ibnu hadapi jika memang Mas Ibnu benar-benar memutuskan untuk pindah jurusan? Gimana ya Bu? Sekarang gini aja ya Mas, Mas Ibnu ini kan udah semester 4 ya. Ibaratnya Mas Ibnu itu kuliah udah setengah jalan, tinggal lanjutin aja. Yang pertama harus digarisbawahi ya Mas, kalau Mas Ibnu benar-benar mau pindah jurusan, yang utama itu pasti orang tua bakalan menentang keyakinan Mas Ibnu. Ya kan yang menjalani saya Bu. Iya benar, yang menjalani Mas Ibnu. Tapi kan sudah sejauh ini, sudah sampai semester 4, sudah separuh jalan, pasti orang tua juga memikirkan tentang biaya kan Mas, yang sudah dikeluarkan untuk Mas Ibnu selama ini. Entah biaya buat pendidikan, untuk makannya Mas Ibnu selama ini, untuk apapun yang saya sendiri juga nggak tahu, mungkin Mas Ibnu dengan keluarganya gimana. Kan Mas Ibnu harus memikirkan itu juga ya Mas. Ya tentunya saya memikirkan Bu, untuk masalah biaya. Rencananya saya ingin kerja part time Bu. Oke, kalau Mas Ibnu masih tetap memikirkan seperti itu. Sekarang coba dipikir Mas, kalau memang Mas Ibnu benar-benar mau pindah jurusan, pasti kan Mas Ibnu harus mengawali lagi, harus memulai lagi dari nol. Ibaratnya Mas Ibnu itu kan tadinya udah semester 4, sekarang malah mau pindah jurusan, harus mulai dari nol lagi, entah dari lingkungannya, entah dari mata kuliahnya, atau dari pertemanannya. Pasti kan Mas Ibnu harus mulai untuk berinteraksi lagi nih pada teman-teman baru lagi, kayak pas zaman dulu Mas Ibnu baru masuk jurusan teknik sipil. Iya sih Bu. Nah, dan jangan lupa Mas, Mas Ibnu kan tadinya ini di teknik ya. Mas Ibnu tahu sendiri pertemanan orang-orang teknik itu sesolid apa. Nah, kalau Mas Ibnu pindah, kan nggak tahu nih ke depannya Mas Ibnu bakal
buat ngatur waktunya. Iya ya Bu, saya malah nggak kepikiran sampai segitu. Nah, sekarang kan Mas Ibnu udah paham nih tentang konsekuensi yang mungkin bakal Mas Ibnu dapatkan ketika Mas Ibnu benar-benar memutuskan untuk pindah jurusan. Sekarang saya tanya Mas, apakah Mas Ibnu masih mau untuk pindah jurusan? Enggak Bu, Kenapa Mas? Kenapa sekarang udah nggak punya pikiran buat pindah? ya dengan mendengarkan penjelasan Ibu tadi, saya hanya butuh keyakinan untuk melanjutkan kuliah ini Bu. Apalagi ini udah semester 4. Oke, jadi Mas Ibnu udah benar-benar paham ya. Nah, sekarang Mas Ibnu bisa nggak nih berjanji pada diri sendiri kalau Mas Ibnu nggak akan pernah punya pikiran buat pindah jurusan? Bisa Bu, saya akan berjanji pada diri saya sendiri. Oke, sekarang Mas Ibnu udah yakin kan untuk tidak pindah jurusan lagi? Iya Bu, saya yakin setelah mendengarkan apa yang tadi Ibu katakan, yang harus beradaptasi dan memulai nol lagi, saya rasa saya tidak perlu pindah jurusan lagi. Oke, sekarang Mas Ibnu kan udah berhasil ya menantang pikiran Mas Ibnu, menantang keyakinan Mas Ibnu untuk pindah jurusan, dan sekarang Mas Ibnu juga udah punya pemikiran baru. Nah, sampai di sini ada nggak ya kira-kira Mas yang mau didiskusikan lagi dengan saya? Saya rasa tidak Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, tadi kan Mas Ibnu datang ke sini dengan perasaan kacau ya Mas, dengan perasaan bimbang, dan sudah diskusi lama dengan saya. Sekarang gimana nih perasaan Mas Ibnu setelah berdiskusi dengan saya? Perasaan saya sekarang udah lebih lega Bu, karena saya udah menemukan jalan keluarnya. Oke, jadi sekarang udah kayak Mas. Oke, dan jika sudah tidak ada yang ingin kita diskusikan lagi, sudah tidak ada yang ingin dibahas lagi, mungkin sesi konseling ini bisa kita cukupkan ya Mas. Baik Bu, sebelumnya saya berterima kasih sudah dibantu untuk mencari jalan keluar ini Bu. Saya juga berterima kasih ya Mas karena sudah mau bercerita dengan saya, sudah mau meluangkan waktu juga untuk datang ke sini, dan sudah mau mempercayakan saya untuk hal ini. Saya harap juga kedepannya Mas itu nggak usah ragu ya Mas untuk datang kepada saya, untuk berkomunikasi dengan saya lagi jika Mas itu membutuhkan bantuan. Baik Bu, saya rasa sudah cukup. Saya pamit dulu Bu. Baik Mas Ibnu, hati-hati di jalan ya Iya Mas. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, kesimpulan dari video RIBT yang tadi yaitu RIBT atau biasa disebut dengan Rational Emotive Behavior Therapy adalah pendekatan konseling yang berfokus pada cara berpikir, perasaan, serta perilaku seseorang. RIBT sendiri berusaha mengubah pikiran-pikiran irasional menjadi rasional sehingga dapat mengurangi emosi negatif. RIBT sendiri dikembangkan oleh seorang yang bernama Albert Ellis dengan 6 konsep. Konsep pertama yaitu ada konsep A atau activating event. Yang kedua ada konsep B atau belief. Yang ketiga ada konsep C atau consequent. Yang keempat ada konsep D atau dispute. Yang kelima ada konsep E atau effect. Dan yang terakhir atau yang keenam ada konsep F atau new feeling. Konsep A atau activating event adalah hal-hal, situasi, kegiatan, ataupun peristiwa yang mendahului ataupun menggerakkan individu. Dalam video yang sudah kalian simak sebelumnya, konsep A sendiri terletak pada diri konseli yang merasa berat akan kuliahnya karena tugas-tugas serta proyek-proyeknya sehingga berpikiran untuk pindah ke jurusan manajemen bisnis. Selanjutnya ada konsep B atau belief. Adalah keyakinan yang mendasari pandangan atau
atau persepsi diri seseorang mengenai peristiwa. Dalam video yang sudah kalian simak sebelumnya, konsep B sendiri terletak pada pikiran irasional klien, di mana ia merasa bahwa jurusan manajemen bisnis itu lebih gampang daripada jurusan yang ia tekuni sekarang atau teknik sipil. Selanjutnya ada konsep C atau konsekuen, adalah konsekuensi perilaku dan emosi yang ditentukan oleh kepercayaan seseorang mengenai suatu peristiwa yang dialaminya. Dalam video yang sudah kalian simak sebelumnya, konsep C sendiri terletak pada rasa tidak nyaman konseli yang dirasakan oleh konseli selama menjalani perkuliahan. Selanjutnya ada konsep D atau disputing, adalah mendebatkan atau membantah keyakinan-keyakinan yang tidak rasional yang ada pada diri konseli. Pada video yang sudah kalian tonton sebelumnya, konsep D sendiri itu terletak pada konselor yang bertugas untuk menentang pikiran irasional klien dengan menggunakan teknik konfrontasi. Selanjutnya ada konsep E atau efek, adalah pandangan rasional efektif baru yang diikuti oleh perubahan emosi dan perilaku. Dalam video yang sudah kalian simak sebelumnya, konsep E sendiri terletak pada pemikiran baru klien yang mana konseli merasa tidak butuh pindah jurusan, tetapi hanya butuh keyakinan untuk melanjutkan kuliahnya. Selanjutnya ada konsep F atau konsep terakhir nih, yaitu new feeling, adalah dengan adanya perubahan kognitif dan behavioralnya, maka dia dapat merubah cara berpikir yang irasional menjadi rasional. Selanjutnya, dia yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dalam video yang sudah kalian simak sebelumnya, konsep F sendiri terletak pada di mana klien itu merasa meyakini bahwa pemikiran baru yang sudah didapat pada sesi konseling teknik self-modeling itu sudah merupakan keyakinannya yang baru. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa! Baby, 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 it's plain to see that I get starstruck and